Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Leila Ramadini, NIM 154225153, kelas 01 LSTA. Saya hari ini akan mempresentasikan tugas paper saya dengan secara video di PPTN. Dengan judul, ini literatur review ya. Dengan judul literatur review. Daya dukung lingkungan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air di daerah-daerah sekitar Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Kita lanjutkan ke pendahuluan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan sehari-hari manusia dan makhluk hidup lain. Daya dukung air lingkungan ini mempunyai 3 pendekatan. Yang saya akan fokuskan itu adalah yang ketiga, yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Dan lokasi yang saya pilih adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi besar yang terletak di bagian barat Pulau Kalimantan. Sungai Kapuas adalah sungai terbesar di Kalimantan Barat dan di Indonesia dengan panjang 1143 km. Dan kalau nggak salah adalah 100.000 km kuadrat. Sungai Kapuas ini sangat membantu beri sumber daya air ke daerah sekitarnya, dan daerah yang di sekitar sungai ini ada di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah jurnal yang saya pakai. Saya memakai 3 jurnal, yaitu yang pertama daya dukung lingkungan berdasarkan ketersediaan air dan produktivitas lahan di daerah Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Ini di jurnal ini ada produktivitas lahan, tapi saya tidak pakai materi itu. Dan yang kedua ada juga hampir sama, tapi dia di Kecamatan 17 Kabupaten Bengkayang. Yang jurnal ketiga itu agak beda, yaitu analisis kebutuhan dan ketersediaan air bersih untuk air minum perdesaan ke Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Walaupun tujuan jurnal ketiga itu berbedanya hanya sedikit sekali, dia data yang diolah agak beda sama yang jurnal 1 dan 2. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasannya saya bagi menjadi 3, yaitu ketersediaan air, kebutuhan air, dan penentuan keseimbangan daya dukung air. Dari model di atas ini bisa dilihat bagaimana ketersediaan dan kebutuhan air itu dibentuk, yaitu kalau ketersediaan air adalah ada di sini di bagian kiri, nanti akan dijelasin lagi. Dan yang kebutuhan air ada di kanan, dan itu juga nanti dijelasin lagi. Ketersediaan dan kebutuhan air ini nanti akan dibandingkan dan akan dianalisis untuk mengetahui apakah daya dukung air itu bagus atau tidak. Yang pertama adalah ketersediaan air. Ketersediaan air itu bisa dicari dengan 10 kali koefisien limpasan tertimbang kali rata-rata curah hujan tahunan wilayah kali luas wilayah. Untuk mencari koefisien limpasan tertimbang itu adalah ada di yang pertama, yaitu C. C sama dengan sigma CI kali AI per sigma AI. A itu maksudnya luas wilayah, dan I itu adalah luas, maksudnya ini kan ada CI. Yang di CI ini luasnya berapa? Dah itu AI-nya. Gitu. Kalau R ini adalah rata-rata curah hujan tahunan wilayah. Ini ada sigma RI per M. Yang R ini adalah rata-rata curah hujan tahunan wilayah, yang bisa didapati dengan mencari sigma RI per M. RI adalah rata-rata hujan tahunan wilayah per stasiun yang ngedetek curah hujan itu. Kalau M itu adalah jumlah stasiun pengamatan curah hujan. Yang di sebelah kanan ini adalah kriteria yang bisa dipakai untuk CI. Dan ketersediaan air pada 3 jurnal yang saya dapati itu ada di Kecamatan Putusibau Utara, yaitu adalah jurnal pertama. Itu dia mengkalkulasi 3 tahun, yaitu 2006, 2013, 2019.
Kalau yang jurnal 2 yaitu Kecamatan 17 itu cuma tahun 2014 yaitu 77,4 juta meter kubik per tahun. Terus yang di jurnal 3 yaitu Pedesaan di Kabupaten Sanggau ini, dia itu adalah 45,3 liter per detik. Untuk ke jurnal 2 Kecamatan 17 ini cuma menganalisis 1 tahun. Makanya dia itu di sini cuma 77,45 juta di situ. Itu maksudnya 2014. Kalau yang ini, yang Kecamatan Putusibau Utara, jurnal 1, itu ada 3 tahun dan kita bisa melihat seiring waktu ketersediaan air itu makin menurun. Itu bisa dianalisis nanti. Terus yang di jurnal ketiga, kita di sini kenapa memakai liter per detik dan dia cuma segitu. Nah, ini tuh karena tujuan dari jurnalnya itu beda. Kan yang jurnal 1 sama jurnal 2 itu tujuannya adalah untuk mencari apakah daya dukung air di daerah itu good or not. Nah, kalau yang jurnal ketiga ini mengkalkulasi untuk mendapati jumlah air yang diperlui. Jadi emang tujuannya bukan untuk itunya, tapi kita bisa analisis juga. Walaupun dia nggak mau analisis, kita analisis nanti. Selanjutnya adalah kebutuhan air. Kebutuhan air atau DA itu adalah jumlah penduduk suatu wilayah dikali kebutuhan air untuk hidup layak. Kebutuhan air untuk hidup layak yang dipakai oleh jurnal-jurnal bertiga ini itu adalah 1.600. Walaupun di WHO dia itu adalah range between 800 sampai 2000. Tetapi mereka memakai yang 1.600 karena itu ada di peraturan pemerintah. Dan di bawahnya adalah kebutuhan air dari penelitian 3 jurnal tadi. Dengan yang jurnal ketiga masih liter per detik. Kebutuhan air ini beda dari ketersediaan air karena kita dapat memprediksi di masa depannya bagaimana. Soalnya faktor yang memperbedakan datanya tahun ke tahun itu biasanya adalah populasi, dan populasi bisa dipredik memakai proyeksi. Dan proyeksi ini menggunakan metode aritmatik, metode geometri, dan metode least square. Ini secara lengkapnya bisa dilihat dari paper. Kita bisa mengaplikasikan metode ini kepada penelitian jurnal yang ke-1. Soalnya yang jurnal 1 itu memberikan data dari tahun 2015 sampai 2019 dalam jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk ini kita bisa menggunakan metode tadi untuk mencari proyeksi seperti yang di grafik di bawahnya, dan tinggal kali semuanya jumlah penduduknya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, 2 slide sebelumnya, dan kelihat proyeksi kebutuhan air tahun-tahun ke depannya. Selanjutnya ada daya dukung air. Untuk mendetermin daya dukung air ini surplus atau defisit, itu kita harus mendapati data kedua yang tadi itu, ketersediaan air dan kebutuhan air. Bila ketersediaan air itu lebih besar daripada kebutuhan air, daya dukung dinyatakan surplus. Sedangkan ketersediaan air lebih dikit daripada kebutuhan air, daya dukung dinyatakan defisit. Dari semua penelitian yang kita ambil dari jurnal-jurnal itu, dinyatakan bahwa ketersediaan air itu lebih besar daripada kebutuhan air di 3 wilayah. Dan yang di jurnal ketiga, yang Pedesaan Kabupaten Sanggau ini, saya gantiin jadi meter kubik per tahun
biar simetris. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam literatur review ini, dapat ditemukan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar. Namun ketersediaan air ini di Kalimantan Barat mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan air mengalami kenaikan. Hal ini berpotensi untuk menyebabkan ketidakseimbangan daya dukung air di Kalimantan Barat di masa depan jika tidak ada tindakan. Tapi menurut saya itu akan lama terjadinya, soalnya sungai dan ketersediaan air yang bisa dilihat perbandingannya di slide sebelumnya itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan air. Paper bisa diakses dengan drive yang ada di PDF, PDS atau enggak PPT, atau bisa aja buka dari papernya langsung. Thank you sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.